semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Jadi mungkin saya bisa sedikit memberikan apa-apa sih yang ada di bab 1 itu atau pendahuluan. Nah, di bab 1 itu kan mempunyai kerangka-kerangka, yaitu ada pendahuluan, kan bab A, misalnya A, latar belakang, di mana di situ latar belakang masalah. Kemarin kan sudah kita bahas apa sih isi latar belakang masalah itu. Nah, dibahas di situ latar belakang berisikan sejumlah paragraf, maksudnya yang menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penulis atau peneliti untuk melakukan penelitian, misalnya itu kan sudah dibahas kemarin bahwa latar belakang masalah itu dia bentuknya itu segitiga piramida terbalik. Dia jadi dari umum ke khusus gitu. Jadi kita tidak langsung to the point. Jangan langsung to the point bahwa yang dimaksud dalam skripsi atau judul skripsi kita ini bukan. Jadi kita harus cari dari umum dulu, dari umum ke khusus gitu. Mungkin di sini kan teman-teman mungkin sudah ada yang semester 7 ya atau semester 6. Mungkin kalian sudah pelajari juga kan di sini kita sudah pelajari penulisan karya tulis ilmiah itu ada di, kalau saya sih dapat kemarin di bab semester 5 saya sudah dapat itu penulisan karya ilmiah. Nah, di bab 1 ini masing-masing mempunyai contoh penulisan. Contohnya kayak saya kemarin di institut Agama Islam kampus saya, sekarang itu kami sudah tidak diadakan lagi yang namanya adapun langkah-langkah dalam bab 1 itu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada juga batasan masalah. Nah, itu bisa kita batasi masalahnya kita supaya tidak luas, tidak lebar gitu. Kayak kemarin saya menelitinya tepatnya di Kelurahan Pengau, misalnya contohnya kelurahan ini, bla 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 bla. Tapi saya batasi bahwa batasan masalah saya tepatnya di RT-nya supaya memperkecil kembali di RT 3 RW 3 supaya pembaca dalam skripsi kita itu enggak melebar langsung to the point. Oh, ternyata bahasan skripsi ini di sini, di RT-nya ini. Jadi ketika ujian juga nanti penguji juga tidak bingung. Jadi kita juga tidak ada kendala di situ. Karena ternyata poinnya yang kita bahas di sini batasan masalahnya di sini loh, di RT sini, RT 3 sini. Kalau misalnya kualitatif. Ada bagian C. Bagian C ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, di sini banyak biasa yang bingung dengan tujuan. Kayaknya ada yang off, Kak. Yang on. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini berisi beberapa pernyataan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya, untuk misalnya tujuan penelitiannya kita untuk mengetahui ada tidak perbedaan yang signifikan antara penggunaan, misalnya saya contoh strategi pembelajaran kooperatif. Tuh, kita mau cari tahu. Ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini banyak yang kurang membedakan. Ada manfaat penelitian secara teoritik, ada manfaat penelitian secara praktik. Di sini bahwa manfaat penelitian secara teoritik itu, misalnya kalau hampir skripsi ini sama sih. Kalau misalnya hasil kajian saya, mungkin ada beberapa kayak Ko Jonathan kan indeks
si bacaan skripsinya kan sudah banyak. Mungkin kalau saya biasanya sih manfaat penelitian teoretik saya itu kan menambah referensi atau pustaka yang berkaitan dengan penerapan judul ini. Yaitu kalau Kak Jonathan kan mungkin ada tambahan nanti Kak Jonathan karena mungkin beliau yang lebih banyak, lebih paham tentang skripsi. Gitu. Ada manfaat secara praktik. Di mana di sini memberikan masukan kepada misalnya contohnya tadi strategi pembelajaran. Kita mau membahas memberikan masukan kepada guru atau sekolah. Itu praktiknya bagaimana kita mau contoh tadi judulnya kan strategi pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, bagaimana kita mau manfaat praktik ini memberikan masukan kepada guru bahwa sekolah untuk mendapatkan strategi. Maksudnya apa ya? Manfaat praktiknya untuk bagaimana kita memberikan solusi begitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan bab 1 adapun kerangka-kerangka di bab 1 itu ada pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Ada A, latar belakang masalah, B, rumusan masalah, bisa juga kalau misalnya tiap-tiap kampus mungkin ada tambahan C, yaitu batasan masalah, ada D, tujuan dan manfaat penelitian, ada E, penegasan istilah. Nah, di sini penegasan istilah ini biasanya kita berisikan tentang bagaimana tiap-tiap teori, tiap-tiap judul misalnya, judul saya kan peranan komunikasi keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, di sini yang hasil skripsi saya kemarin saya berikan contoh, di mana saya masukkan di sini di penegasan istilah bahwa saya ingin menegaskan bahwa komunikasi yang saya maksud dalam judul saya yang ini, karena komunikasi kan luas, komunikasi itu luas, bahwa komunikasi yang saya harus masukkan bahwa komunikasi keluarga, jadi gitu. Ya itu yang saya harus tegaskan di penegasan istilah supaya orang ketika membacanya tidak tidak bingung begitu. Saya bisa kaitkan juga, saya bisa masukkan juga ke misalnya keluarga, ya variabel keluarga, di mana di keluarga di sini saya masukkan keluarga itu kan banyak, ada keluarga itu ada orang tua atau ayah, ada tante atau misalnya bibi atau paman. Nah di sini saya lebih fokuskan kepada ayah atau ibu. Nah di sini saya fokuskan begitu. Itu mungkin penegasan istilah ya. Lanjut kita itu contoh sedikit dari penegasan istilah. Ada lagi yaitu garis-garis besar isi skripsi. Tapi kemarin ini waktu masih angkatan saya masih dimasukkan garis-garis besar isi skripsi. Tapi kalau misalnya masih di proposal, mungkin adik-adik yang masih proposal, yang mau maju di proposal, kayaknya ini garis-garis besar skripsi ini belum masuk di bagian proposal. Nanti dia akan masuk di nanti dia akan masuk di skripsi. Ketika dia bab 1, 2, 3, 4, 5, karena dia akan menjelaskan di garis-garis besar skripsi itu apa semua. Misalnya, contoh bab 1 garis-garis besar isi skripsi itu contohnya seperti misalnya bab pertama pendahuluan berisi beberapa hal yang terkait dengan ini penelitian ini bla bla bla, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, kegunaannya, penegasan istilahnya, pemikirannya. Nah, itu titik. Baru itu di paragraf kedua lagi ada namanya bab kedua atau kajian pustaka. Dia membahas apa-apa saja di kajian pustaka. Begitupun selanjutnya ada di bab 3, apa-apa saja sih dikaji di bab 3 itu, ada metodologi penelitiannya, ada lokasi penelitian, ada kehadiran peneliti, data dan sumber datanya itu dibahas. Begitupun bab 4. Bab 4 itu apa-apa semua. Mungkin kalau yang ambil tentang kayak saya kan meneliti di suatu misalnya desa. Saya meneliti bagaimana sih gambaran umum di kelurahan itu atau desa itu kita isi semua. Itu pun bab 5. Di bab 5 itu kan ada namanya penutup yang berisi kesimpulan atau kesimpulan yang bertujuan ada implikasi dan saran, itu bisa dimasukkan semua. Itu isi garis-garis besar isi skripsi. Tapi mungkin tiap-tiap kampus itu mungkin mempunyai pedoman penulisan karya ilmiah. Jadi
Itu kalau dari saya, ini yang saya paparkan adalah penulisan skripsi dari kampus saya, yaitu IAIN Palu. Mungkin cukup dari saya, mungkin ada nanti tambahan yang lebih lebar lagi dari Kak Jonathan atau kayak saya. Saya hanya bisa memberikan saran, sharing saja tentang bagaimana sih penulisan. Mungkin nanti lebih lebarnya kita ketika kita akan tanya jawab, karena bingung juga kita mau memberikan contoh seperti apa, sedangkan permasalahannya kita tidak tahu. Mungkin kita sharing saja nanti kira-kira di latar belakang itu apa, penegasan istilah itu seperti apa. Mungkin itu saja Kak, mungkin saya kembalikan kepada Kak. Silahkan.